Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau yang biasa disebut dengan SARS-CoV-2 yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona juga disebut dengan COVID-19 atau singkatan dari Coronavirus Disease 2019 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, di China, pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar hampir ke semua negara termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau yang kita biasa sebut dengan PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Virus ini juga menular melalui percikan atau yang disebut dengan droplet dari saluran pernafasan, contohnya ketika kita batuk, bersin, atau ketika kita mengeluarkan sesuatu dari mulut kita. Misalnya ketika berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet. Dari informasi yang saya baca dari kompas.com, pemerintah memperlihatkan bahwa penularan virus corona hingga saat ini masih terjadi di masyarakat. Hal ini terlihat dengan masih bertambahnya pasien COVID-19. Berdasarkan data yang masuk hingga Rabu pukul 12, data pemerintah itu menunjukkan bahwa ada 6.058 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Penambahan itu menyebabkan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia saat ini mencapai 592.900 orang. Terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020. Dengan kasus yang segitu banyak, maka dari itu penting bagi kita untuk selalu menaati protokol kesehatan dengan cara melakukan sesuai anjuran yang telah diberikan oleh pemerintah, menjaga jarak, cuci tangan, dan selalu memakai masker apabila ingin keluar rumah. Melihat kasus infeksi yang masih bertambah dengan rata-rata 4.000 per hari, kita sebagai masyarakat yang baik tentu saja harus selalu mengikuti anjuran kesehatan dan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang seberapa pentingnya penggunaan masker pada masa pandemi ini. Simak videonya ya. Seperti yang kita ketahui, Corona merupakan sebuah virus yang dapat menular dari air liur orang lain yang terinfeksi COVID-19 tersebut. Orang yang terinfeksi Corona tidak langsung menunjukkan gejala infeksi virus tersebut. Oleh karena itu, ada kemungkinan orang yang terjangkit Corona berada di sekitar kita, atau bahkan kita sendiri. Mungkin di antara teman-teman sekalian ada yang memiliki pertanyaan, emang kalau pakai masker bisa menekan penyebaran virus Corona? Jawabannya, iya. Meskipun tidak 100% melindungi kita dari virus corona, penggunaan masker dapat sangat membantu dalam meminimalisir penyebaran corona yang ada di Indonesia. Masker, khususnya masker bedah, yang dapat kalian temui di apotek sekitar, itu terbagi menjadi 3 lapis, yakni lapisan luar yang berfungsi sebagai anti air, lapisan tengah sebagai filter, dan lapisan dalam sebagai penyerap cairan yang keluar dari mulut atau hidung kita. Oleh karena itu, jangan sampai lupa memakai masker apabila ingin keluar rumah. Sekian dari saya, semoga sehat selalu ya. Bye. Halo, jadi gue hari ini mau jelasin apa pentingnya cuci tangan di masa pandemi ini. Nah, cuci tangan ini penting agar kita saat bersentuhan dengan barang-barang lain atau dengan orang lain, kita tidak menyebarkan virus tersebut. Nah, cara-caranya dapat dilakukan seperti yang pertama harus ada keran. Keran ini harus ada air yang mengalir ya. Jangan lupa siapkan sabun buat cuci tangan biar bersih dan higienis. Selanjutnya basahi tangan dengan air. Ini berguna untuk mempersiapkan tangan untuk disabunin buat dibersihkan. Lalu gunakan sabun untuk menyabunkan tangan. Nah, dalam menyabunkan tangan ini ingat bersihkan sela-sela jari dari atas dan bawah. Lalu bersihkan juga kuku-kuku agar tidak ada kuman-kuman atau kotoran yang masuk di dalamnya. Jangan lupa membersihkan telapak tangannya juga dan telapak tangan bagian atas agar tetap higienis dan tidak tersisa kotoran atau apapun di seluruh bagian tangan ya.
Basuh tangan yang sudah disabunkan tadi dengan bersih agar tidak tersisa bekas-bekas sabun di tangan dan juga tidak termakan jika ingin makan. Jadi tangan itu bersih dan tidak ada kuman dari sebelum-sebelumnya. Nah, dilihat kan tangannya bersih dan sekali. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tala Ezra. Saya dari OKK 97. Jadi sudah lebih dari 1 tahun dunia ini dilanda oleh wabah COVID-19. Indonesia hampir 600.000 orang terpapar wabah ini. Wabah ini menyebar melalui droplet dan air liur dari orang lain yang terinfeksi virus. Setiap kita bisa membantu untuk melakukan pencegahan. Salah satu hal yang dapat kita lakukan adalah dengan melakukan physical distancing. Dalam melakukan physical distancing, kita mampu memutus rantai penyebaran. Physical distancing adalah melakukan pengurangan kontak fisik terhadap orang lain dan menghindari kegiatan di keramaian. Physical distancing, bagaimana anjurannya untuk melakukannya? Seperti menjaga jarak, mengurangi kontak fisik, menghindari kerumunan, dan mulai bekerja dari rumah dahulu. Bagaimana bila kita tidak bisa melakukan physical distancing? Jika merasa bosan, maka kita bisa rekreasi ke tempat outdoor yang tidak terlalu ramai. Dan juga kita bisa berolahraga di sekitar rumah yang tidak ramai. Dan juga kita bisa mengurangi berpergian di waktu sibuk sampai atau yang ramai gitu. Kemudian segera mandi dan ganti pakaian ketika sampai di rumah. Dan apabila kita sedang sakit atau merasa tidak fit atau baru pergi yang jauh, maka kita di rumah saja dan beristirahat dahulu. Nah, selain dengan physical distancing, ada juga beberapa hal lain yang mungkin teman-teman gak boleh lupa banget apabila dalam kondisi seperti ini. Selain itu, kita juga gak boleh harus tetap tenang, jangan stres. Kita harus banyak cuci tangan, harus menjaga makanan yang sehat dan rajin berolahraga. Jadi gak cukup dengan physical distancing doang ya, supaya kita tetap dalam kondisi yang fit. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.